Nama penghargaannya Knight Grand Cross. Apa artinya? Kesatria salib agung, saudara. Presiden kita, presiden muslim di negara mayoritas Islam terbesar di dunia, dapat gelar pejuang salib besar. Saya mau tanya, itu penghargaan atau penghinaan? Penghargaan atau penghinaan? Pada kesempatan malam hari ini saya ingin kembali mengingatkan, pertama-tama untuk diri saya, dan yang berikutnya adalah untuk seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwa kewajiban asasi kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lain dan tidak bukan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Tegas Allah nyatakan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Faqala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini Allah dengan tegas menyatakan, tidaklah sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Artinya kita manusia tidak diciptakan oleh Allah kecuali untuk ibadah kepada Allah, untuk menyembah Allah saja, untuk patuh kepada Allah, taat kepada Allah, dengan menjalankan segala perintah Allah dan Rasulnya, serta meninggalkan segala larangannya, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, kewajiban kita harus taat kepada, harus tunduk kepada, harus patuh kepada. Jadi tidak boleh kita melanggar satupun perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban asasi manusia. Zaman sekarang Pak, Bu, kalau kita lihat berita di televisi, di majalah, di koran, setiap hari yang dibicarakan hak asasi manusia. Jarang sekali yang membahas soal kewajiban asasi manusia. Manusia yang tahu diri bicara kewajiban dulu, baru bicara hak. Jangan bicara hak dulu baru bicara kewajiban. Anda kerja di pabrik, saudara, nah, kerja dulu, habis bulan dapat gaji, betul? Jalanin dulu itu kewajiban, baru nerima hak. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sebelum kita bicara hak asasi manusia, wajib kita tegaskan terlebih dahulu bahwa kita sebagai manusia punya kewajiban yang tidak boleh kita langgar. Apa kewajiban kita? Taat kepada perintah Allah, patuh kepada aturan Allah, tunduk kepada hukum Allah. Kita wajib menjalankan segala perintah Allah dan wajib untuk meninggalkan segala larangan Allah, semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah. Siap taat kepada Allah, siap patuh kepada Allah, siap jalankan kewajiban asasi manusia. Takbir. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah berikrar sedemikian rupa, baru sekarang kita bicara hak kita sebagai manusia. Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Nah, kita bicara hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia menurut Islam? Perhatikan baik-baik semuanya. Hak asasi manusia menurut Islam ialah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir
sebagai karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap manusia yang lahir, Allah berikan dia hak. Apa yang diberikan oleh Allah, itu hak asasinya. Apa yang tidak diberikan oleh Allah, maka itu tidak menjadi hak asasinya, saudara. Setiap manusia yang lahir, Allah berikan dia hak untuk makan dan minum. Tidak boleh ada pihak manapun yang melarang manusia untuk makan dan minum. Tapi hak itu dibatasi oleh Allah. Hanya boleh makan dan minum yang halal saja. Tidak boleh makan dan minum yang haram, saudara. Sehingga makan dan minum yang halal adalah hak asasi manusia. Kenapa? Karena diberikan oleh Allah hak tersebut kepada manusia. Sedangkan makan dan minum yang haram bukan hak asasi manusia. Kenapa? Karena Allah tidak berikan izin kepada manusia yang manapun untuk makan dan minum yang haram, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jelas tidak? Jadi sekarang saya mau tanya, makan dan minum yang halal itu adalah hak asasi manusia. Disingkat HAM. Apa disingkat? HAM. Jadi makan minum yang halal HAM bukan? HAM bukan? Makan minum yang haram HAM bukan? Makan minum yang haram HAM bukan? Makan babi HAM bukan? Makan tikus HAM bukan? Makan ular HAM bukan? Minum minuman keras HAM bukan? Mengkonsumsi narkoba HAM bukan? Intinya makan minum yang halal itu hak asasi manusia. Tapi makan minum yang haram bukan hak asasi manusia, saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Jadi supaya Anda jangan dikadalin melulu. Sebab di Indonesia ini, saudara, di Indonesia mulai dari orang awam sampai presiden banyak yang nggak paham hak asasi manusia. Saya bisa buktikan. Presiden kita bangga di TV, saudara. Coba lihat Indonesia, kita sangat menghargai hak asasi manusia. Buktinya Ahmadiyah tidak kita larang. Pala lu bomenyan. Masa jadi orang sesat hak asasi manusia? Saya mau tanya, kesesatan itu halal atau haram? Halal atau haram? Yang haram itu HAM bukan? Kok presiden jadi goblok macam ini? Ini dia. Makanya sengaja malam ini saya mau bicara hak asasi manusia. Saudara, biarkan presiden yang goblok, asal jangan orang kampung Jawa yang goblok. Takbir. Umat Islam nggak boleh jadi orang goblok, betul? Orang kampung Jawa mesti jadi orang pintar, betul? Takbir. Iya, jangan presiden goblok lu ikut goblok. Jangan. Makanya nih malam kita belajar pintar. Kita mesti tahu hak asasi manusia itu apa. Siap belajar? Siap. Ini pelajarannya susah, nggak apa-apa. Panjang sampai subuh, boleh? Lu sampai subuh, gua pulang. Masya Allah. Baik, lanjut. Lanjut. Jadi makan minum yang halal HAM bukan? Makan minum yang halal HAM bukan? Makan minum yang haram HAM bukan? Bukan, saudara. Setiap manusia yang lahir di atas muka bumi diberikan oleh Allah hak untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Begitu dia dewasa, Allah berikan dia hak untuk menyalurkan nafsu seksnya, saudara. Hak tidak boleh ada yang menghalangi manusia manapun untuk menyalurkan nafsu seksnya, saudara. Tapi Islam memberikan batasan. Nafsu seks itu hanya boleh disalurkan melalui dua saluran, saudara. Saluran yang pertama adalah an-nikah, saluran pernikahan. Sedangkan yang kedua, saluran ma malakat aimanuhum,
saluran hamba sahayaan, saluran perbudakan yang saat ini sudah tidak ada, saudara. Jadi malam ini hanya satu saluran saja yang kita bicara, yaitu pernikahan. Jadi setiap manusia berhak untuk menyalurkan nafsu seksnya melalui jalur pernikahan, sehingga nikah itu adalah hak asasi manusia. Allah tidak izinkan untuk menyalurkan nafsu seks melalui jalan yang haram. Allah tidak izinkan, saudara, melalui perzinahan. Tidak boleh, sehingga zina itu bukan hak asasi manusia. Jelas tidak? Jelas tidak? Bahkan di dalam pernikahan saja ada aturan, saudara. Tidak boleh suami menggauli istrinya yang sedang haid, menstruasi. Tidak boleh suami menggauli istrinya yang sedang nifas setelah melahirkan, saudara. Tidak boleh seorang suami menggauli istrinya, saudara, dengan cara sodomi, menggauli duburnya. Haram. Artinya sodomi bukan hak asasi manusia. Menggauli istri, saudara, saat dia haid, saat dia nifas, bukan hak asasi manusia. Kesimpulannya, pernikahan, menyalurkan nafsu seks lewat pernikahan dengan cara yang halal, itulah yang disebut hak asasi manusia. Di luar itu bukan hak asasi manusia, saudara. Jelas tidak? Saya mau tanya, nikah haram atau halal? Haram atau halal? Kalau begitu nikah itu ham bukan? Ham bukan? Ham bukan? Baik, kalau begitu zina ham bukan? Sodomi ham bukan? Lesbi ham bukan? Homoseks ham bukan? Bencong ham bukan? Iya, kenapa saya tekankan begitu? Karena di Indonesia begitu. Orang kawin melaki nggak apa-apa, hak asasi manusia. Pala lu bomenyan. Laki kawin laki itu bukan hak asasi manusia, hak asasi monyet. Monyet aja nggak mau. Monyet laki kawin melaki ogah, betul? Betul? Monyet ogah, monyet ogah. Ada manusia mau, berarti itu manusia lebih bejat dari mau jadi monyet. Alhamdulillah. Jadi saya tanya sekali lagi, nikah ham bukan? Zina, sodomi, lesbi, alhamdulillahirabbil. Luar biasa orang kampung Jawa, pinter-pinter. Baru 5 menit belajar udah paham. Presiden gede badan nggak paham-paham. Bener-bener, saudara. Baru 5 menit belajar orang kampung Jawa. Duduknya di tanah lagi, ngerti? Lu calon presiden semua lo. Amin. Biar jadi dari kampung Jawa jadi presiden semua. Amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Jelas tidak? Itu hebatnya hak asasi manusia dalam Islam, saudara. Apa hebatnya hak asasi manusia dalam Islam? Pertama, dia terikat dengan peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa hak asasi manusia adalah karunia Allah, sehingga mustahil Allah memberikan karunia kepada manusia dengan hak yang melanggar kewajiban manusia kepada Allah itu sendiri, saudara. Mustahil Allah memberikan hak kepada manusia untuk durhaka kepada Allah, untuk melanggar daripada perintah Allah, untuk melakukan daripada larangan Allah. Mustahil. Kalau Allah memberikan hak kepada manusia, pasti hak yang tidak bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karenanya hak asasi manusia dalam Islam tidak boleh
bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Kalau begitu hak asasi manusia dalam Islam indah tidak? Bagus tidak? Teratur tidak? Tersistem tidak? Bangga tidak jadi orang Islam? Takbir! Alhamdulillah. Itu pertama, bahwa hak asasi manusia dalam Islam tidak bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Alhamdulillah. Yang kedua, hak asasi manusia dalam Islam statis, tetap, istiqamah, tidak berubah-ubah, saudara. Kita buktikan, saudara. Dulu di zaman Nabi nikah halal, zaman sekarang halal, sampai kiamat halal. Dulu di zaman Nabi zina haram, zaman sekarang haram, sampai kiamat haram. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan sekali-kali kau dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita lihat. Jadi nikah zaman Nabi merupakan hak asasi manusia. Zaman sekarang tetap nikah itu hak asasi manusia. Sampai kiamat tetap nikah itu hak asasi manusia. Di zaman Nabi zina itu haram, bukan hak asasi manusia. Di zaman sekarang zina juga bukan hak asasi manusia. Sampai kiamat zina bukan hak asasi manusia, saudara. Makanya saya mau tanya, kalau begitu aturan hak asasi manusia dalam Islam berubah-ubah atau tetap? Berubah-ubah atau tetap? Istiqomah tidak? Istiqomah. Pelin-pelan tidak? Tidak, saudara. Sesuai aturan Allah. Apa-apa yang Allah dan Rasulnya sudah haramkan, sampai kiamat dia tetap haram. Apa-apa yang Allah dan Rasulnya sudah halalkan, sampai kiamat dia tetap halal, saudara. Ini hebatnya hak asasi manusia dalam ajaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, sebetulnya banyak, malam ini cuma 2 saja saya mau sampaikan. Kehebatan hak asasi manusia dalam Islam. Yang pertama, tidak bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, tetap tidak berubah-ubah. Mau nambah? 2 aja deh. Udah malam. 1 lagi, 1. Jangan banyak-banyak. Kalau saya sebutin semua ada 10. 3 aja, 3. Ganjil, witir. Innallaha witrun yuhibbul witra. 3. Yang ketiga, hak asasi manusia dalam Islam tidak berdiri sendiri, tapi dia terikat dengan hak-hak lainnya, saudara. Mana dalilnya? Tatkala Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan kepada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhuma, Salman mengatakan, ya Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan. Hei Abu Darda, kata Sayyidina Salman, sesungguhnya untuk Tuhanmu atas dirimu ada hak, dan sesungguhnya untuk dirimu sendiri atas dirimu juga ada hak, dan sesungguhnya untuk keluargamu atas dirimu juga punya hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Karenanya kata Sayyidina Salman, berikan setiap yang punya hak sesuai dengan haknya masing-masing. Allah punya hak, berikan hak Allah. Pribadi kita punya hak, berikan buat diri kita. Keluarga kita juga punya hak, berikan hak keluarga kita, saudara. Luar biasa. Islam adil tidak? Indah tidak? Takbir. Coba lihat, hak asasi manusia dalam Islam tidak berdiri sendiri, saudara. Kita punya hak pribadi, tapi jangan lupa di sana ada hak Allah dan di sana ada hak orang lain.
Hak orang lain hak siapa saja. Hak keluarga, hak tetangga, hak masyarakat, hak bangsa dan negara. Semua punya hak, saudara. Jadi dalam Islam, hak asasi manusia yang dimiliki pribadi tidak berdiri sendiri. Hak asasi manusia yang kita punya tidak boleh merugikan hak orang lain. Tidak boleh merugikan hak keluarga. Tidak boleh merugikan hak Allah. Tidak boleh. Antara hak Allah, hak pribadi, dan hak orang lain harus saling menyempurnakan dan melengkapi. Bukan yang satu merampas hak yang lain, saudara. Subhanallah. Yang begini ini tidak ada dalam hak asasi manusia Barat punya, saudara. Nggak ada. Yang begini cuma ada dalam hak asasi manusia menurut pandangan Islam. Maka itu hak Allah, hak pribadi, hak orang lain harus seiring sejalan, harus diberikan masing-masing. Nggak boleh yang satu diambil, yang lain dibuang, saudara. Dengan demikian saya tanya kesimpulannya, hak asasi manusia dalam Islam indah tidak? Lengkap tidak? Adil tidak? Bagus tidak? Mulia tidak? Suci tidak? Siap tegakkan HAM Islam? Siap bela HAM Islam? Takbir! Tuh HAM Islam, saudara. Sudah tahu HAM Islam? Sudah paham? Betul? Bagus. Sekarang kita masuk HAM Barat. Bukan Hambalang. Hambalang tempat korupsi tuh. Belum ditangkap-tangkepin lagi yang korupsi. Mudah-mudahan buru-buru ditangkap semua. Amin. Amin. Apalagi menteri yang kumisnya tebal. Iya, jangan-jangan korupsinya gede kali itu. Mudah-mudahan biar buru-buru diberesin semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang kita bicara hak asasi manusia menurut Barat. Atau kita singkat HAM Barat. Apa sih beda HAM Barat dengan HAM Islam? Kita lihat dulu definisinya. Tadi HAM Islam ialah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah. Itu HAM Islam, saudara. Tapi HAM Barat ialah menurut Barat, hak asasi manusia ialah hak yang melekat kepada setiap manusia sejak lahir secara alami. Maksudnya secara alami, dia sebagai karunia alam, bukan karunia Allah. Kalau menurut Islam, yang memberikan karunia alam atau Allah? Yang memberikan karunia alam atau Allah? Jadi kalau menurut Islam itu karunia Allah, bukan karunia alam. Tapi kalau menurut Barat itu karunia alam secara alami, nggak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan Tuhan menurut mereka. Setiap manusia yang lahir, apapun agama dan sukunya, maka dia langsung mendapatkan hak secara alami. Sehingga setiap manusia yang lahir, dia punya hak makan, dia punya hak minum sesuai dengan keinginannya, bukan sesuai dengan keinginan Allah. Kalau dalam Islam, setiap manusia yang lahir, dia punya hak makan dan minum sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan hukum Allah. Nggak boleh dia makan yang haram. Tapi kalau HAM Barat, setiap manusia yang lahir, dia boleh makan dan minum apa saja sesuai dengan keinginan pribadinya. Berarti dia boleh makan minum yang halal dan dia juga boleh makan minum yang haram. Itu adalah hak asasi manusia. Jadi menurut HAM Barat, makan yang halal adalah HAM. Makan minum yang haram itu juga HAM. Saya mau tanya, kalau begitu HAM Barat dengan HAM Islam sama atau beda? Sama atau beda? Sama atau beda? Beda, saudara. Jangan disama-samain dulu.
dalam hambarat setiap manusia yang lahir ke atas muka bumi punya hak untuk dipenuhi kebutuhan biologisnya. Begitu dia dewasa, dia punya hak untuk menyalurkan nafsu saja sesuai dengan keinginan dirinya, bukan sesuai dengan keinginan Allah. Kalau dalam Islam, setiap manusia punya hak untuk menyalurkan nafsu saja sesuai dengan keinginan Allah, sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan hukum Allah. Tidak boleh melanggar aturan Allah. Betul? Tapi hambarat punya pendapat setiap manusia yang lahir dia berhak untuk menyalurkan nafsu saja sesuai dengan keinginan pribadinya, bukan keinginan Tuhan. Dia mau nikah, hak dia. Dia mau zina, itu juga hak dia. Dia tidak terpenuhi kebutuhan biologisnya kalau kawin dengan yang lain jenis. Justru dia merasa terpenuhi kebutuhan biologisnya kalau dia kawin dengan yang sejenis. Jadi kalau memang itu merupakan kebutuhannya, itu adalah hak asasi manusia. Mau laki kawin dengan laki, mau perempuan kawin dengan perempuan, hak asasi. Luar biasa. Kalau begitu ham barat sama ham Islam sama atau beda? Sama atau beda? Saya mau tanya, yang mulia yang mana? Ham barat atau ham Islam? Yang suci yang mana? Yang agung yang mana? Yang bersih yang mana? Yang jorok menjijikkan yang mana? Jorok itu ham, saudara. Laki sama laki boleh kawin, lesbi boleh, homoseks boleh, sodomi boleh. Mau sodomi istri, mau sodomi orang lain, hak asasi manusia. Makanya hati-hati kalau bicara hak asasi manusia. Kalau ada orang bicara hak asasi manusia, tanya, menurut ente hak asasi manusia yang anda bicarakan itu apa? Jangan ngomong hak asasi manusia dulu, definisikan dulu, takrifkan dulu. Para ulama, para fuqaha itu sebelum bicara hukum dalam kitab, mereka selalu bicara definisi dulu. Anda boleh buka buku fikih, saudara. Sebelum bicara toharo, maka dibicarakan apa itu toharo, ma makna toharo, lugatan, wastilahan, wasyar'an, wa urfan, apa sih maksudnya? Sebelum bicara hukum sholat, yang dibicarakan ma makna sholat, apa itu sholat, apa maknanya secara bahasa, apa maknanya secara syariat. Setelah definisinya jelas, baru bicara hukum, saudara. Hak asasi manusia begitu juga. Jangan bicara dulu tentang hukum hak asasi manusia sebelum kita beresin di definisinya dulu, saudara. Makanya Islam itu jelas, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah. Sehingga mustahil bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Tapi ham barat ialah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami sebagai karunia alam, bukan karunia Allah. Sehingga dia boleh gunakan itu hak sesuka hatinya tanpa aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu ham barat, saya mau tanya semua, ham barat berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Sesuai dengan ajaran Islam tidak? Kalau begitu boleh kita pakai tidak? Siap hancurkan ham barat? Siap tinggalkan ham barat? Siap tegakkan ham Islam? Takbir. Sampai di sini jelas tidak? Paham semua? Yang udah paham boleh pulang. Kan udah paham loh. Paham belum? Belum. Bego loh. Aing bledok sih ya. Habib udah berkeringat teriak-teriak nggak paham-paham. Kunaon iya. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan semua paham. Amin. Nah, itu yang ngomong nggak paham barusan takut disuruh pulang. Nah, tapi mudah-mudahan semua paham. Amin. Ayo semuanya terang terang. Ngartos dengartos. Sadayana ngartos. Alhamdulillah. Cager, bager. Oh, begitu dong orang kampung Jawa. Alhamdulillah. Sudah atau lanjut nih? Lanjut. Tadi ham Islam saya sebutkan 3 keistimewaannya. 1,
tidak bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Betul? Dua, tetap statis istiqomah, tidak berubah-ubah saudara. Jangan lupa ini. Tiga, hak asasi manusia dalam Islam tidak berdiri sendiri, tapi bergandengan dengan hak Allah dan hak orang lain. Alhamdulillah. Bagaimana dengan HAM Barat? Mari kita lihat kebalikannya saudara. Satu, HAM Barat bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Kenapa? Karena dia tidak mau tunduk kepada hukum Allah. Berarti HAM Barat dengan kewajiban asasi manusia sejalan atau bertentangan? Sejalan atau berlawanan? Kalau begitu HAM Barat dengan HAM Islam sama atau beda? Kenapa? HAM Islam sejalan dengan kewajiban asasi manusia. HAM Barat berlawanan dengan kewajiban asasi manusia. Jelas? Yang kedua, HAM Islam tetap tidak berubah-ubah. Nikah di zaman Nabi adalah HAM, di zaman sekarang tetap HAM, sampai hari kiamat tetap HAM. Zina haram di zaman Nabi bukan HAM, di zaman sekarang bukan HAM, sampai kiamat bukan HAM. Berubah atau tetap? Tetap. Kalau Barat enggak begitu. Kalau Barat tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Saya bisa buktikan saudara. Mau bukti? Betul? Saya berikan dua bukti saudara. Bukti internasional. Yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966 membuat satu resolusi keputusan bahwa hukuman mati tidak melanggar HAM. Tahun 66, hukuman mati tidak melanggar HAM. Kenapa begitu? Karena banyak negara Islam masih memberlakukan hukum qisas, hukuman mati saudara. Nah, kalau saat itu hukuman mati dilarang, nanti negara-negara Arab, negara-negara Islam nggak mau masuk PBB, saudara. Untuk menarik supaya mau masuk PBB, nggak dilarang dulu, nggak apa-apa, hukuman mati tidak melanggar HAM. Tapi pada tahun 1989 keluar resolusi PBB yang baru yang menyatakan bahwa hukuman mati melanggar HAM. Kenapa? Begitu negara Islam udah rame-rame jadi negara anggota PBB, begitu negara Arab udah rame-rame jadi anggota PBB, dirubah oleh dia bahwa hukuman mati melanggar HAM, sehingga hukum qisas nggak boleh diberlakukan karena melanggar HAM. Luar biasa saudara. Saya tidak mau ceritakan soal perubahannya, tapi menarik. Lihat, tahun 66 saudara, hukuman mati itu tidak melanggar HAM. Dia bagian dari hak asasi manusia. Tapi tahun 89 berubah, hukuman mati saudara melanggar HAM. Tadinya dianggap HAM, kini dianggap bukan HAM. Kalau begitu HAM menurut Barat saudara tetap atau berubah? Tetap atau berubah? Bisa berubah saudara. Besok bisa boleh lagi saudara, tergantung pesanan. Tergantung pesanan. Kalau Islam tergantung pesanan atau tergantung Allah? Allah punya aturan. Kalau Allah sudah katakan boleh, boleh. Allah katakan tidak, tidak, titik. Bukan berdasarkan pesanan saudara. Jelas? Paham semua? Yang kedua contohnya saudara, perhatikan baik-baik. Pada tahun 1919 di Amerika Serikat minuman keras dilarang saudara. Di Amerika Serikat dibuat undang-undang anti minuman keras. Untuk sosialisasi undang-undang tersebut, Amerika menghabiskan biaya $60.000 US. Untuk pelaksanaannya biaya tidak kurang senilai 74 miliar. Saudara, enggak sampai di situ. Bahkan pemerintah Amerika Serikat mencetak 250 juta selebaran, dibagi-bagi ke penduduk Amerika, disebar di pasar, di terminal, di stasiun, ditempel di pabrik-pabrik, di kantor-kantor, di sekolah-sekolah. Di sana ditulis bahwa minuman keras adalah kriminal, kejahatan, pidana.
bukan hak asasi manusia. Tidak boleh ada yang menenggak minuman keras, apalagi memproduksinya. Itu tahun 1919. Tapi ternyata apa yang terjadi setelah itu? Polisi, tentara turun kerja. Tapi penduduk Amerika sudah kegandrungan minuman keras, saudara. Mereka tolak peraturan pemerintah, mereka lawan. Ketika itu, saudara, mereka yang punya pabrik minuman keras seperti orang punya pabrik narkoba di zaman sekarang, saudara. Jadi musuh polisi, musuh tentara, musuh negara dikejar. Tapi belakangan orang-orang berduit yang punya pabrik minuman keras di Amerika Serikat membeli orang-orang politik, saudara. Membeli orang-orang liberal. Supaya apa? Supaya undang-undang itu dicabut. Mereka punya duit. Mereka bisa beli jenderal. Mereka bisa beli undang-undang, saudara. Akhirnya di tahun 1933, saudara, undang-undang tersebut dicabut oleh Amerika Serikat. Dari 1919 sampai 1933, 14 tahun, saudara. Selama 14 tahun 300 orang produsen minuman keras dihukum mati di Amerika Serikat. Gara-gara miras 300 orang dihukum mati, saudara. Dan lebih dari 500.000 rakyat dipenjara gara-gara minuman keras, saudara. Luar biasa. Saya tanya, kalau begitu saat itu hukum tentang minuman keras di Amerika Serikat keras tidak? Tegas tidak? Berarti ketika itu di Amerika Serikat minuman keras itu HAM bukan? Bukan. HAM bukan? Bukan, saudara. Bukan HAM, tapi minuman keras adalah kejahatan, kriminal, pidana, dihukum mati yang memproduksi minuman keras, saudara. Jadi tahun 1919 minuman keras di Amerika Serikat adalah bukan hak asasi manusia. Bukan hak asasi manusia. Di zaman sekarang minuman keras di Amerika Serikat bebas tidak? Bahkan dianggap sebagai hak asasi manusia. Nggak sampai di situ, bahkan dianggap sebagai gaya hidup modern. Kalau nggak minum dianggap nggak modern, saudara. Kalau sudah minum minuman keras baru disebut modern, saudara. Luar biasa. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi kesimpulannya, dulu di Amerika Serikat minuman keras itu bukan HAM, tapi sekarang minuman keras menjadi HAM, saudara. Kalau begitu di Amerika Serikat HAM itu tetap atau berubah-ubah? Tetap atau berubah-ubah? Kalau begitu HAM menurut Amerika dengan HAM menurut Islam sama atau beda? Kita pilih mana, Amerika atau Islam? Amerika atau Islam? Takbir. Jadi supaya Anda tahu, PBB, Amerika Serikat, semua negara barat, HAM itu bisa berubah-ubah. HAM itu bisa dibeli. Minuman keras dulu di Amerika bukan HAM. Yang punya pabrik minuman keras marah, dibeli politisi, dibeli Kongres, saudara. Nah setelah dibeli, duitnya disebar, berubah jadi HAM, saudara. Nah sekarang saya mau tanya, berarti HAM barat bisa dibeli gak? Bisa dijual gak? Kalau HAM Islam bisa dibeli gak? Bisa dijual gak? Tidak bisa, saudara. Kalau begitu mana yang indah, barat atau Islam? Mana yang mulia? Mana yang suci? Mana yang agung? Mana yang bersih? Mana yang bagus? Bangga tidak jadi orang Islam? Takbir. Alhamdulillah. Itu yang kedua, saudara. Jadi supaya Anda lihat, pertama, HAM Islam tidak bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. HAM Barat bertentangan dengan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, HAM Islam istiqomah, tetap statis, tidak berubah-ubah. Kalau dulu HAM, sekarang HAM, sampai kiamat HAM. Tapi HAM Barat berubah-ubah. Ini hari HAM, besok bukan HAM, lusa bisa jadi HAM lagi. Kenapa? Karena bisa dijual, bisa dibeli.
Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang ketiga, HAM Islam, saudara tidak berdiri sendiri, harus memperhatikan hak Allah dan hak orang lain. Tapi kalau HAM Barat ada memperhatikan hak Allah? Ada memperhatikan hak Allah? Ada memperhatikan hak orang lain? Tidak. Buktinya, orang mau sesat merusak agama orang nggak apa-apa, itu hak asasi manusia. Ada orang bikin film menghina Nabi, nggak apa-apa, itu hak asasi manusia. Umat Islam nggak boleh marah. Kalau umat Islam mau bikin film yang muji Nabi, bikin saja sendiri. Kalau bisa, biar saja orang lain bikin film mencaci maki Nabi. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Berarti HAM Barat menghargai HAM orang lain tidak? Menghargai hak Allah tidak? Kalau begitu mana yang bagus, HAM Barat atau HAM Islam? Mana yang indah? Mana yang mulia? Mana yang suci? Takbir. Alhamdulillah. Sampai di sini jelas tidak? Nah, sekarang saya mau tanya. Presiden SBY mengatakan Ahmadiyah nggak usah dibubarkan. Itu hak asasi manusia. Pertanyaan saya, berarti Presiden SBY ikut HAM Islam atau HAM Barat? Ikut HAM Islam atau HAM Barat? Pantas. Seminggu yang lalu Presiden SBY mendapat penghargaan dari Ratu Inggris. Nama penghargaannya Knight Grand Cross. Apa artinya? Kesatria salib agung, saudara. Presiden kita, presiden muslim di negara mayoritas Islam terbesar di dunia, dapat gelar pejuang salib besar. Saya mau tanya, itu penghargaan atau penghinaan? Penghargaan atau penghinaan? SBY bangga datang ke Inggris, senyum terima penghargaan. Saya mau tanya sama orang kampung Jawa, Anda mendapat penghargaan dari Amerika Serikat sebagai pejuang salib, mau tidak? Mau tidak? Anda dapat penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pembela gereja, mau tidak? Mau tidak? Anda mendapat penghargaan dari Ratu Inggris sebagai kesatria salib, mau tidak? Mau tidak? Orang kampung Jawa ngerti nggak mau? SBY girang. Ini dia nih saudara, dasar ngodol. Ini dia nih, kalau orang Sunda bilang yang begini hardolin, dahar ngodol ulin-ulin. Apa namanya? Apa namanya? Apa tuh hardolin? Dahar ngodol. Iya, nggak mikir orang kalau dahar ngodol ulin, dahar ngodol ulin, nggak mikir begini. Dijadiin kesatria salib agung, bangga. Gedong, gede dongo. Enggak, saya mau tanya sama orang kampung Jawa, Anda diberi penghargaan terbang ke Amerika Serikat, langsung Presiden Amerika Serikat yang kasih menjadi gelar pejuang salib, mau tidak? Mau tidak? Anda berangkat ke Inggris dikasih gelar kesatria salib, mau tidak? Anda dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dikasih gelar saudara pejuang Kristus, mau tidak? Presiden mau, saudara? Bangga loh, bangga, pakai syukuran. Innalillahi. Saya nggak kaget kenapa presiden dapat gelar pejuang salib. Saya nggak kaget. Satu, aliran sesat dibela. Ahmadiyah dilindungi karena Ahmadiyah itu dibela Inggris. Inggris senang dikasih, oh ini pejuang salib bagus ini. Gereja liar di mana-mana dibiarkan dibela. Kalau umat Islam tutup, umat Islam disalahin. Betul? Betul? Lihat persoalan gereja Yasmin, saudara, yang disalahin siapa? Saya mau tanya, umat Islam bukan? Siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Sebetulnya yang salah Islam atau Kristen?
Tapi begitu, SBY terima rombongan dari gereja Yasmin, girang. Giliran kiai dari Bogor mau ketemu, dia nggak mau. Iya, unyil. Pantes aja lu jadi kesatria salib. Saya tidak fitnah, fakta. Dapat penghargaan. Itu bagi kita bukan penghargaan, itu penghinaan bagi bangsa Indonesia yang mayoritas adalah umat Islam. Betul? Sebetulnya itu mau diterima atau ditolak mestinya? Diterima atau ditolak? Apa Anda ridho presiden Anda menjadi pejuang salib? Apa Anda ridho presiden Anda disebut kesatria salib? Apa Anda ridho presiden Anda disebut pejuang Kristus? Tidak, sudah. Makanya suruh SBY pulangin untuk penghargaan, pulangin goblok, pulangin. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, berarti kesimpulannya kalau begitu SBY ikut HAM Islam atau HAM Barat? HAM Barat. Kalau ikut HAM Islam nggak begitu. Ahmadiyah boleh ada nggak? Nggak boleh. Aliran sesat nggak boleh ada kalau pakai HAM Islam, saudara. Karena itu bertentangan dengan ajaran agama. Penodaan agama apapun tidak boleh ada. Nah, makanya saya ajak kepada presiden, menteri, jenderal, tentara, polisi, ayo tegakkan HAM Islam. Nah, sekarang di Indonesia ada Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Komnas HAM apa kerjanya? Satu, bela mati-matian Ahmadiyah. Dua, bela mati-matian liberal. Tiga, jadi panitia kontes waria di Depok. Alasannya apa? Ya jadi bencong itu kan hak asasi manusia. Udah gitu yang keempat, saudara, Komnas HAM ini anti perda syariat. Buktinya Komnas HAM tulis surat ke Menteri Dalam Negeri, mengatakan kepada Menteri Dalam Negeri bahwa perda-perda yang melarang minuman keras di daerah itu diskriminatif, karena tidak semua agama melarang daripada minuman keras, dan itu melanggar hak asasi manusia. Jadi menurut Komnas HAM, minuman keras itu hak asasi manusia, jadi nggak boleh dilarang. Jadi kalau Pak Menteri biarkan perda-perda itu, Pak Menteri melanggar HAM. Menterinya ketakutan, saudara, bikin surat langsung dikirim ke gubernur, ke bupati, ke wali kota, supaya perda-perda anti minuman keras dicabut semua, saudara. Berarti kalau begitu saya mau tanya, Komnas HAM itu ikut HAM Islam atau HAM Barat? HAM Islam atau HAM Barat? Menteri Dalam Negeri itu ikut HAM Islam atau HAM Barat? Presiden ikut HAM Islam atau HAM Barat? Berarti yang ikut HAM Barat itu berdosa, tidak? Mau ikut HAM Barat? Anda pilih HAM Barat atau HAM Islam? HAM Barat atau HAM Islam? Siap tegakkan HAM Islam, siap perjuangkan HAM Islam, siap hancurkan HAM Barat. Takbir. Jadi biar Anda tahu, saudara, jadi kalau di TV ada pejabat-pejabat ngomong, mari kita tegakkan HAM, mari kita tegak HAM. Maksudnya HAM Barat. Jangan kalau kita nggak ngerti main ikut-ikutan, hidup HAM, hidup HAM. Ditanya HAM apaan, nggak tahu. Makanya kalau ada pejabat mau ngomong HAM, dudukin dulu, yang Anda maksud HAM itu apa. Kalau dia katakan hak asasi manusia itu adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir secara alami, berarti dia ikut HAM Barat, saudara. Kalau dia katakan hak asasi manusia ialah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai karunia Allah, berarti dia ikut HAM Islam, saudara. Kalau ditanya hak asasi manusia itu apa, dia nggak bisa jawab, berarti goblok, saudara. Ngomong nggak dipikirin, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi orang kampung Jawa sekarang paham HAM tidak? Ngerti HAM? Jadi HAM itu karunia alam atau karunia Allah? Hak asasi manusia itu karunia alam atau karunia Allah? Apakah hak asasi manusia boleh bertentangan dengan kewajiban asasi manusia? Boleh tidak? Apa hak asasi manusia boleh diperjualbelikan? Apa hak asasi manusia boleh diubah-ubah? Tidak. Hak asasi manusia menurut Islam adalah hak asasi manusia yang sebenarnya. Sedangkan hak asasi manusia menurut Barat itu bukan hak asasi manusia, itu hak asasi monyet. Betul?
Perserikatan bangsa-bangsa ikut HAM Islam atau HAM Barat? HAM Islam atau HAM Barat? Maka itu namanya perserikatan bangsat-bangsat. Jangan mau umat Islam ikut-ikutan bangsat. Mau ikut bangsat? Mau ikut bangsat? Nah karena itu saya mau tanya sekali lagi semua, siap tegakkan HAM Islam? Betul? Takbir! Nah selanjutnya saya punya amanah. Saya minta kepada anak-anak muda nih kampung Jawa nih, dari Megamendung, dari Cipayung, dari mana-mana, kalau nanti Anda sudah lulus SMA atau sudah lulus S1, S2, saya minta ayo rame-rame kita rebut Komnas HAM. Maksud saya, Anda daftar ke Komnas HAM untuk menjadi anggota pengurus Komnas HAM dan menjadi pemimpin Komnas HAM. Kenapa? Sebab Komnas HAM sekarang dikuasai liberal. Sehingga mereka bikin laporan ke PBB menjelekkan kita semua, saudara. Mereka bikin laporan Komnas HAM ke PBB, ke Amerika, tentang gereja Yasmin, tentang HKBP gerejanya di Ciketing, Bekasi. Apa mereka bilang? Di Bekasi dan di Bogor terjadi intoleransi. Umat Islam di Bogor dan umat Islam di Bekasi tidak menghargai pemeluk agama lain, menghalang-halangi umat agama lain untuk beribadah. Karenanya Komnas HAM minta kepada PBB untuk menegur Presiden Indonesia agar intoleransi agama itu bisa dibenahi. Saya mau tanya, laporannya kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Coba bayangkan kalau ketua Komnas HAM Kiai Khotot. Kiai Khotot kita angkat jadi ketua Komnas HAM. Amin. Amin. Kira-kira laporannya kayak tadi gak? Enggak. Kiai Khotot bikin laporan kepada PBB, begitu kan? Di Bekasi ada rumah tinggal tanpa izin dijadikan sebagai tempat ibadah liar. Masyarakat marah karena mengganggu keamanan dan ketertiban. Lapor wali kota, ditutup oleh wali kota, sehingga itu merupakan persoalan hukum, bukan persoalan agama. Bagus gak? Bagus gak? Kenapa bagus? Ketuanya Kiai Khotot. Ini ketuanya yang pimpinan di sana banyak liberal, saudara. Akibatnya apa? Ya itu tadi, laporan seenaknya, saudara. Kalau Kiai Khotot jadi ketua Komnas HAM, cerita soal gereja Yasmin pasti nggak menyalahkan umat Islam, saudara. Kenapa? Karena memang faktanya umat Islam tidak salah. Betul? Betul? Maka itu saya mau tanya, siap rebut Komnas HAM tidak? Siap tidak? Oh ada yang nanya, Habib, apa kira-kira kalau kita daftar diterima? Saudara, 2 tahun lalu ada 2 bencong ikut isi formulir pendaftaran. Bencong, tahu bencong? Tahu bencong? Apa? Ya bencong. Banci, saudara, daftar, ambil formulir, masukkan syarat-syarat, daftar, ikut tes. Bahkan tahun ini sebulan yang lalu seorang tokoh homoseks nasional ikut daftar, bahkan ikut fit and proper test di DPR RI, saudara. Kalau homoseks bisa daftar, kalau bencong-bencong bisa daftar, kenapa santri-santri tidak bisa daftar? Kenapa laskar-laskar tidak bisa daftar? Kenapa pejuang-pejuang Islam tidak bisa daftar? Betul? Siap daftar jadi anggota Komnas HAM? Siap rebut Komnas HAM? Takbir! Kalau umat Islam yang kuasai Komnas HAM, paradigma HAM-nya kita rubah, saudara. Kalau sekarang paradigma HAM Barat, hapus, rubah ganti dengan HAM Islam. Siap tidak? Siap tidak? Takbir! Ada yang nanya, Habib kenapa Habib sendiri nggak daftar? Saya belum daftar aja udah ditolak. Loh kok ditolak? Nah tiap hari gebugin Komnas HAM, sampai lindung bebulu juga nggak diterima. Nah makanya kita cari yang belum terlalu dikenal, nggak dianggap ekstrim, nggak dianggap keras. Saudara, masuk, santri-santri masuk Komnas HAM, kuasai, rubah paradigmanya. Jadi besok-besok kalau ada peristiwa begitu, Anda bikin laporan ke PBB. Anda nggak ngejelek-jelekin umat Islam, Anda nggak ngejual negara, saudara. Betul? Siap rebut Komnas HAM? Takbir! Nah, tapi kalau kita udah daftar baik-baik ditolak.
Ini mana nih orang kampung Jawa? Ini demen tablik semua, jangan diterima. Anak kiai, ini nggak usah diterima. Anak Habib, nggak usah diterima. Nah semua Islam yang daftar nggak diterima. Giliran kafir diterima, bencong diterima, giliran liberal diterima. Ya sudah, kalau memang kita semua nggak diterima, yang diterima kafir, bencong, sama liberal, rame-rame kita bubarin Komnas HAM, saudara. Siap tidak? Takbir. Siap rebut Komnas HAM. Kalau mereka halangi, siap bubarkan Komnas HAM. Takbir. Nah, makanya presiden, menteri, gubernur jangan takut sama Komnas HAM. Dikit-dikit diancam, presiden takut, kencing-kencing. Ditakut-takutin dikit, menteri dalam negeri, saudara nggak bisa tidur, meriang, bikin surat. Jangan. Kalau mereka tidak mau ditakut-takuti, pakai HAM Islam. Kalau pakai HAM Islam, saudara, jenderal aman, polisi aman, tentara aman, selama mereka menjalankan ajaran Islam. Nih sekarang nih, gara-gara pakai HAM Barat, saudara, apa Komnas HAM bilang? Komnas HAM meminta, merekomendasikan supaya pemerintah Republik Indonesia minta maaf kepada PKI. Kurang ajar. Saudara, mereka bilang PKI itu korban, PKI itu dizalimi, PKI itu patut dikasihani, PKI itu korban, sehingga pemerintah wajib minta maaf kepada PKI. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Dan yang saya lebih sesalkan lagi, ada oknum pimpinan di NU dan di Banser yang ikut setuju pemerintah diminta untuk minta maaf kepada PKI, saudara. Biadab. Biar mereka tahu, saudara, dulu orang-orang tua kita di NU, dulu orang-orang tua kita di Banser, mereka yang mati-matian perang melawan PKI di mana-mana, saudara. Betul. Kalau tidak ada NU, kalau tidak ada Banser, saudara, orang-orang tua kita, kiai-kiai kita sudah disembelih oleh PKI. Kalau pemerintah minta maaf kepada PKI, kalau PKI dianggap tidak salah, berarti orang tua kita dulu yang perang lawan PKI, yang di NU, yang di Muhammadiyah, yang di Banser, semuanya bersalah, saudara. Makanya tadi saya katakan ini oknum biadab, tidak tahu diri. Kau salahkan kiaimu sendiri, kau salahkan ulamamu sendiri, kau salahkan ormasmu sendiri, biadab. Maka itu saya mau tanya, dulu NU perang lawan PKI, saya mau tanya, yang salah NU atau PKI? NU atau PKI? Dulu Banser lawan PKI, yang salah Banser atau PKI? Siap bela NU, siap bela Banser, takbir. Enaknya pemerintah disuruh minta maaf, saudara. Hati-hati. Kalau pemerintah minta maaf kepada PKI, satu, berarti tentara salah, NU salah, Muhammadiyah salah, Banser salah, karena mereka semua ikut perang melawan PKI, saudara. Dua, berarti seluruh orang-orang PKI yang menjadi korban wajib diganti rugi, saudara. Satu nyawa mungkin 1 miliar, cacat mungkin 1,5 miliar per orangnya. Pemerintah wajib bayar itu semua, saudara. Tiga, berarti orang-orang tua kita yang saat ini masih hidup, yang dulu di NU, yang dulu di Banser, yang dulu ikut perang lawan PKI, harus diajukan ke pengadilan untuk disidang karena melanggar HAM, saudara. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Maka itu saya katakan di sini, saudara, kalau Presiden SBY coba-coba minta maaf kepada PKI, berarti Presiden goblok. Goblok. Kenapa saya katakan goblok? Presiden dari Angkatan Darat Republik Indonesia, saudara, dari tentara. Tentara dulu ikut berperan menumpas PKI di mana-mana. Kalau sampai PKI dinyatakan tidak bersalah, pemerintah minta maaf kepada PKI, berarti tentara salah, Angkatan Darat salah, NU salah, santri salah, biadab. Anda tahu, saudara, di Banyuwangi NU lagi bikin tablik akbar macam ini, saudara. Di tahun 65, saudara, NU bikin tablik akbar semacam ini, masuk orang-orang PKI, saudara,
nasi bungkus mereka diracuni semuanya. Anda bayangkan ratusan jadi korban, 75 orang mati di tempat, saudara. Di Madiun ada pabrik gula, pabrik tebu, saudara. Orang-orang NU satu kampung ditangkepi, dibawa ke pabrik tersebut, disembelih satu persatu, saudara. Saking banyaknya yang disembelih, itu darah yang mengalir di pabrik gula tersebut, itu lewat dari mata kaki, saudara. Saya tanya PKI biadab tidak? Biadab tidak? Ini Bapak Menteri kita sekarang yang namanya Pak Dahlan Iskan, ini yang sedang beken lagi lawan DPR, saudara. Itu dulu punya pondok pesantren, beliau punya bapak. Diserang oleh PKI, dihancurkan oleh PKI, kiainya dibunuh, santrinya dibunuh. Pak Dahlan Iskan sebagai menteri masih bisa jadi saksi, saudara. Saksi kebiadaban PKI, kebobrokan PKI, kezaliman PKI. Kiai dibunuh, santri dibunuh, NU marah, Bansar marah, angkat senjata, melakukan perlawanan, dihabisi PKI. Berarti yang salah, saya mau tanya, NU atau PKI? Bansar atau PKI? Jadi kalau ada oknum pimpinan NU menyatakan minta maaf kepada PKI, khianat tidak? Khianat tidak? Kalau ada oknum pimpinan Bansar saat ini yang minta maaf kepada PKI, khianat tidak? Insya Allah. Saudara, andai kata FPI ketika itu sudah lahir, niscaya FPI yang ada di barisan terdepan untuk melawan semua PKI di mana saja berada, saudara. Baik, sekarang saatnya, saudara. Kalau sampai PKI itu dimaafkan, bahkan pemerintah minta maaf kepada PKI. Yang keempat, PKI boleh hidup kembali di Indonesia. Harus direhabilitasi, namanya diperbaiki. Berarti dia boleh punya partai lagi, boleh hidup lagi, boleh ikut pemilu lagi, saudara. Saya mau tanya semua orang kampung Jawa, saya mau tanya semua, siap tidak perang lawan PKI? Siap tidak perang lawan PKI? Laskar-laskar FPI siap tidak perang lawan PKI? Takbir! Makanya saya kasih tahu sama presiden, sama jenderal, jangan goblok pakai hambarat. Ini gara-gara lu pakai hambarat, akhirnya lu disalahin, goblok. Pakai ham Islam. Kalau menurut ham Islam, PKI khianat, bunuh ulama, bunuh kiai, bunuh santri. Menurut ham Islam, udah boleh belum diperangi? Bahkan wajib diperangi, sudah. Nah, berarti kalau kita menurut ham Islam, pemerintah lawan PKI, TNI lawan PKI, ulama lawan PKI, NU lawan PKI, Bansar lawan PKI, apa mereka semua salah? Yang salah mereka atau PKI? Mereka atau PKI? Jadi menurut HAM Islam, NU salah tidak? NU melawan PKI salah tidak? Bansar melawan PKI salah tidak? Tentara lawan PKI salah tidak? Negara lawan PKI salah tidak? Kalau begitu siap perang lawan PKI? Takbir! Kalau presiden sampai minta maaf kepada PKI, siap turunkan presiden? Siap revolusi di Indonesia? Takbir! Kita tidak butuh presiden yang takut dengan PKI, saudara. Takbir! Nah, ini yang saya mau sampaikan pada malam hari ini, saudara. Kira-kira yang saya sampaikan jelas tidak? Kira-kira malam ini ngerti hak asasi manusia tidak? Jadi saya tanya sekali lagi sebelum saya akhiri, hak asasi manusia dalam Islam sebagai karunia alam atau karunia Allah? Berubah-ubah atau tetap? Kalau begitu wajib tidak menghargai hak Allah? Wajib tidak menghargai hak orang lain? Berarti hak asasi manusia dalam Islam berdiri sendiri tidak? Tidak, saudara. Baik, kalau begitu saya mau tanya lagi kepada yang ada di sini, saudara. HAM Islam itu suci tidak? Mulia tidak? Agung tidak? Mana yang bersih, HAM Barat atau HAM Islam? HAM Barat bisa dijual beli tidak? HAM Islam bisa dijual beli tidak? Kalau begitu Anda pilih HAM Barat atau HAM Islam? Siap tegakkan HAM Islam? Siap berjuang untuk HAM Islam? Takbir! Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua duduk di tempat, jangan berdiri kecuali panitia. Semua duduk. Kita baca selawat rame-rame. Setuju? Nah, nanti sebelum selesai saya punya pesan yang saya mau sampaikan. Mau tahu pesannya? Betul?
selawatan dulu semua. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semua salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi'ilmillah wa bilhadi rasulillah. Tawassalna bi'ilmillah wa bilhadi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil hadri ya Allah. Salatullah salamullah ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wal nikmah. Wa min hamdi wa min humma bi ahlil hadri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi fir wa akrimna binal maqalib minna. Ilahi fir wa akrimna binal maqalib minna. Wadafi masa'atin anna bi ahlil qadri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Wa salli ala nabiyil barri bila addin wala asrin. Wa salli ala nabiyil barri bila addin wala asrin. Wa ali sadatin hurrin bi ahlil hadri ya Allah. Salatullah salamullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ya ghafarud dunub wa ya sattarul uyub wa ya mufarrijal kurub wa ya muqallibal qulub. Ilahana اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. يا إله يا إله الحق إلهنا تقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا وحصل مرادنا واقض حاجاتنا يا رب العالمين. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi.